Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya bahas materi Anda hari ini. Fokusnya tajam banget nih. Soal gimana komputasi dan AI, kecerdasan buatan itu lagi ngerombak total panggung politik. Kita bakal coba telaah lebih dalam, implikasinya buat kekuasaan, terus pengawasan sama demokrasi itu sendiri. Semua dari sumber-sumber yang udah Anda kumpulin ini. Ya, persis. Jadi sumber-sumber ini eh nunjukin kalau AI itu udah bukan lagi sekedar alat biasa, ya kan? Tapi udah jadi semacam kekuatan gitu, yang bisa loh ngambil keputusan sendiri, bahkan ya itu tadi, bisa ngebentuk realitas politik yang baru. Ini tantangan sekaligus potensi yang kayaknya belum pernah ada sebelumnya. Mari kita gali aja inti persoalannya. Oke, siap. Mari kita bedah nih. Nah, wawasan kunci pertama dari sumber Anda itu soal bedanya AI ini sama teknologi dulu-dulu. Ini bukan alat pasif, kayak katakanlah pisau gitu. Ini teknologi pertama yang bisa bertindak. Dia bisa bikin keputusan, malah bisa ciptain ide baru secara mandiri. Bener gitu ya? Itu poin krusial banget. AI itu bisa punya tujuan sendiri, walau ya tanpa kesadaran kayak manusia. Contoh gampangnya ada di algoritma media sosial. Tujuannya kan biar kita, pengguna, interaksinya maksimal. Tapi caranya, nah ini, bisa jadi dengan nyodorin konten yang sensasional atau yang bikin marah. Salah satu sumber Anda malah nyebut contoh gimana algoritma YouTube bisa kayak mendorong kreator jadi lebih provokatif. Ya demi perhatian itu tadi. Langsung nyambung ya kayaknya ke era baru pengawasan yang katanya jauh banget melampaui apa yang bisa dilakukan rejim totaliter abad ke-20. Sumber Anda kan bandingin sama Securitate di Rumania itu yang ya terbatas karena jumlah agennya manusia. Betul, betul. Keterbatasan manusia itu sekarang udah bisa dibilang hilang. Pengawasan digital modern itu kan bisa 24/7 lewat HP di saku kita ini. Terus ditambah analisis AI. Data yang segunung itu bisa diproses cepat banget. Bahkan sumber Anda nyinggung potensi pengawasan biometrik loh. Jadi bisa baca dan manipulasi emosi kita berdasarkan detak jantung atau aktivitas otak pas kita lagi lihat konten online gitu. Ini levelnya udah beda lagi soal pemahaman dan ya potensi kontrol perilaku. Contoh nyatanya juga udah banyak ya seperti yang Anda catat. Mulai dari pengenalan wajah buat ngelacak orang oleh penegak hukum, sampai ke penerapan aturan sosial. Sumber Anda itu nyorot RUU Hijab di Iran yang secara eksplisit katanya mau memanfaatkan AI dan kamera pengawas. Nah, yang menarik di sini, dan mungkin agak serem juga, gimana pengawasan model begini tuh langsung menggerus fondasi demokrasi. Privasi yang kita tahu penting banget ya, biar orang bebas ngomong, bebas kumpul-kumpul, jadi makin susah dipertahankan. Sumber-sumber ini ngelihatnya ya sebagai ancaman mendasar gitu. Terus tantangan lain yang diangkat itu soal kompleksitas. Sistem-sistem penting, misalnya keuangan, yang dikelola AI. Jadi rumit banget, susah dipahami, bahkan buat ahlinya. Ini katanya bikin lahan subur buat populisme. Orang jadi gampang percaya sama pemimpin karismatik aja daripada institusi yang ribet, terus jadi gampang kejebak sama yang sumber Anda sebut kekeliruan penyebab tunggal. Nyalahin satu hal buat masalah yang padahal kompleks banget. Plus, ada potensi manipulasi yang, wah, masif. AI, lewat bot gitu misalnya, bisa ngebangun keintiman palsu tapi skalanya besar banget. Sumber Anda itu ngegambarin skenario. Bayangin aja, ribuan bot dibikin buat berteman sama Anda, dia pelajari kelemahan Anda, terus pelan-pelan ngaruhin pandangan politik atau pilihan pas pemilu. Ini bukan lagi intervensi satu-satu, tapi udah manipulasi otomatis. Wah, ini jelas banget ya ngancam mekanisme koreksi diri dalam demokrasi. Institusi kayak pengadilan, pers bebas, sains kan butuh ruang debat pakai fakta biar jalan. Tapi AI bisa ganggu ini, bisa banjirin ruang publik pakai disinformasi, deepfake, berita bohong, atau ngatur debat biar yang rame sensasinya bukan kebenarannya. Makanya transparansi algoritma jadi penting banget di sini ya kan? Iya, betul. Dan semua ini ujung-ujungnya ngebentuk struktur kekuasaan baru. Perlombaan AI global antara negara kayak AS sama Tiongkok, terus raksasa teknologi juga, itu disebut di sumber Anda mirip imperialisme zaman dulu. Tapi komoditasnya sekarang bukan rempah atau emas, tapi data Anda. Istilahnya kolonialisme data.
Jadi data mentah dari seluruh dunia diambil gitu ya, terus diolah di pusat-pusat teknologi kayak Silicon Valley atau Tiongkok. Habis itu algoritma canggihnya diekspor lagi. Model kayak gini, kata sumber Anda, bikin kekayaan sama kekuasaan numpuk banget di beberapa titik aja. Dan kekhawatiran puncaknya, ini yang mungkin paling jauh tapi perlu dipikirin, munculnya apa yang disebut tirai silikon. Jadi perpecahan dunia nanti mungkin bukan lagi soal ideologi manusia, demokrasi lawan totalitarianisme gitu. Tapi antara manusia lawan agen non-manusia, yaitu AI. Di mana kita, manusia, berisiko jadi subordinat dari kecerdasan yang kita ciptain, tapi kita nggak sepenuhnya paham. Wow, melihat potensi pergeseran kekuasaan yang sedasar ini, apa ya garis bawah atau intisari yang bisa kita tarik dari semua sumber ini buat Anda yang dengerin? Intinya gini, teknologi AI ini benar-benar bawa perubahan seismik di politik. Dia nawarin efisiensi yang luar biasa, oke, tapi di saat yang sama, dia buka pintu buat kontrol model baru, manipulasi yang lebih halus, dan struktur kekuasaan global yang, ya ampun, belum pernah kita bayangin sebelumnya. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah atau ramalan jauh, ini realitas yang lagi terbentuk sekarang. Dan ini penting banget buat Anda semua karena ini nyangkut kebebasan pribadi kita, cara kita ngatur diri sebagai masyarakat, dan ya siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di era digital ini? Nah, sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau AI itu belajar dari data yang kita semua hasilkan, lengkap dengan bias kita, konflik kita, jangan-jangan kita ini tanpa sadar lagi ngelatih penguasa digital kita sendiri, penguasa yang mungkin malah bakal memperkuat sisi terburuk dari kemanusiaan kita. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.